Terus naik kan ke Trans 7 brownies. Oh iya brownies. Tapi Halo Cilegonnya dipotong. Anjir. Kalau nggak izin lu minimal ngasih duit kayak ya? Itu. Terus gue memang punya tagline kan. Apa tuh? Uluk-uluk-uluk, Pak. Oh iya. Iya kan, Pak. Anjir. Karena ngopi bareng radar. Oh gitu ya Pak? Iya. Iya. Ini khusus gua doang. Oh khusus lo doang? Iya. Yang lain nggak boleh kayak gitu. Oh, gitu. Ini ngomong kopinya masih ada serbuk-serbuknya nih. Iya Pak. Kali ini gua Openingnya ada yang nyalain gak sih Pak? dia bangsat, gua mau ngomong nih. Iya boleh. Kali ini gua dari Pamungkas kehadiran tamu biasa aja sih sebenarnya. Gitu sih. Bisa aja. Tamu istimewa nih. Dia Istimewa. admin IG Halo Cilegon, TikTok Halo Cilegon. Kalau lu pernah ikut Take Me Out cari jodoh, lu tau lah ya. Diki Zulkarnain, tepuk tangan dong. Iya. Nah, Dik, gua tuh kita pertama kali ketemu pas di kafe Semilir Senja. Iya Mas ya? Iya. Oh iya. Dan momennya bukan dong. Ingat. Iya, coy. Semilir bukannya waktu di hotel itu ya? Pas Anjing, ada acara. Itu yang ada acara. Itu yang kedua, BG. Oh, itu yang kedua. Itu yang kedua. Pertama Otak kamu mesum nih. iya, langsung bereaksi aja. Di Semilir Senja dan momennya gak enak banget. Iya bener. Pas ada orang nagih utang, dia ke depan pakai mic. Oh iya. Lu ingat kan? Oh itu, lu ada di situ? Itu sebenarnya Bukan ketemu ya? Iya, itu sebenarnya memang video itu dari temen gua asli dari di panggungnya. Asli, benar. Dan akhirnya memang tidak ada media yang nge-up. Dan akhirnya gue coba nge-up lah gitu. Oh, lu dapat pertama kiriman. kalinya gue buat TikToknya itu, TikTok Halo Cilegon. Oh, itu pertama kali? Pertama kali. Oh. Tuh, akhirnya gue up, nyampe 4 juta, Pak. Anjir. Itu gua posisi ada di situ, cuma ada di belakang, coy. Gua kedengeran itu orang cewek kan ya, itu nagih-nagih utang tuh ke orang yang ada di depannya. Iya. Dan wah kayaknya viral nih, pas gua mau ngambil. Viral, Pak. Udah beres tuh. Akhirnya gua lihat cek IG yang posting cuma IG Halo Cilegon. Iya. Terus waktu itu gua langsung minta izin kan. Tadinya nggak mau izinin. Mau gue bisnisin semuanya. Anjing. Jadi satu orang ngepost tuh 200.000 Pak. Anjing. Makanya ya udahlah nggak jadi gitu. Oh gitu. Terus naik kan ke Trans 7 brownies. Oh iya brownies. Tapi Halo Cilegonnya dipotong. Anjir. Dia nge-DM ya, dia nge-DM. Siapa? Si browniesnya. Enggak. Emang dia udah ngupload. Ya udah. Kagak izin kagak apa. Nah, itu tuh pelajaran tuh kalau kamu ambil video, izin lah minimal ya. Iya, minimal. Kalau nggak izin lu minimal ngasih duit kayak ya? Itu. Emang pengen gua kayak gitu. Kok jadi kayak kaku? Gitu. Cara apa sih? Lu kalau mau ketawa yang kenceng ya. Jangan ragu-ragu lah ketawanya Bang Fajar. Gitu, Pak. Nih gua langsung nih, ini serius Iya, nih ya, Pak. serius. Boleh dong ceritain awal merintis di dunia digital. Sebenarnya Halo Cilegon itu sebenarnya dari 2016-2017 Pak. Itu dipegang oleh kakak gua pribadi, kakak kandung. Kakak. Namanya Raffi Juliwianto. Nah itu dipegang dari beliau 2017 sampai 2024 akhir itu di followers 14.000. Awalnya dan akhirnya Instagram itu media repost Pak. Orang yang foto di Cilegon akhirnya di post di Halo Cilegon. Repost aja awalnya. Namanya media repost kan. Dan akhirnya gua ambil alih Pak. Gua ngomong sama kakak gua, sini gua ambil alih. Di 14.000-an deh kalau nggak salah. Dan akhirnya di bulan gua ambil alih sampai sekarang itu udah 8 bulan apa 6 bulan sampai sekarang 25.000 lebih followers. Dan akhirnya Instagram itu sebenarnya gua nyatakan sekarang sebagai media entertainment. Jadi yang IG kayak itu. Iya, jadi yang kayak gua buat sebisa dan semampu gua aja sebenarnya. Gitu Pak, jalan-jalan terus dikasih kata-kata dan akhirnya gua buatlah TikTok. Oh jadi IG dulu baru TikTok. Bener, TikTok tuh baru dari bulan Desember Pak. TikTok itu. Desember tahun 2024.
Oh baru berarti baru Pak sebenarnya. Tapi sekarang followersnya banyak tuh ya TikTok. Banyak Pak. Nah akhirnya gue buat program karena memang gue dulu punya program akhirnya ya udahlah gue buat program sendiri gitu. Akhirnya Pak. Nah lu aktif di digital nih, denger dulu lu kerja di digital juga emang udah? Sebenarnya kerja di digital enggak sih Pak? Kata lu yang di Jakarta itu gimana sih? Gue kerja digital Pak di Meletstar Indonesia. IG? Agency TikTok Pak. Gitu. Nah lu tahu tuh ilmu-ilmunya dari situ ya? Tahu dikit-dikit sih Pak, nggak yang kayak tahu-tahu banget. Masih belajar sih Pak sebenarnya. Banyak sebenarnya sesepuh di Cilegon juga yang ngerti banget tentang media. Gitu. Itu apa ya? Apa Pak? Lu kan waktu itu kerja sama orang berarti kan? Iya, kerja sama orang Chinese. Apa yang bikin lu memutuskan keluar? Lu nggak mau jadi budak ya? Iya, gua capek Pak jadi budak Pak. Asli gua disuruh-suruh sama orang, maaf ya, sama orang Chinese segala macam. Oh, bos lu Chinese. Terus itu gua bener-bener dari nol Pak, bikin 3 akun yang bener-bener dari nol sampai gua keluar itu saldonya bisa nyampe ratusan juta. Gua mau seperti itu gitu. Sedangkan yang gua lakukan itu adalah program gua sendiri. Saldo yang masuk ke itu perusahaan TikTok. TikTok yang dulu tempat lu kerja. Benar Pak. Anjir dari satu TikTok. Namanya Meletstar Indonesia. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Itu ininya apa postingannya? Apa? Kontennya apa? Dia kontennya dance live sama beberapa gamers gitu. Oh. Gitu Pak. Makanya gue kayaknya gue harus pulang ke Cilegon deh. Gue harus balik dan kayaknya gue harus punya media tersendiri dengan cara gue sendiri gitu. Dan akhirnya gue buat program Take Me Out Wong Cilegon tadinya. Take Me Out Wong Cilegon. Iya. Di TikTok. Bener Pak. Terus gue memang punya tagline kan. Apa tuh? Uluk Pak. Oh iya. Iya. Anjir. Kalau lu tahu nih ya, gua nonton TikTok kalau Cilegon tuh ya. Gua kan di kamar sama bini gua. Terus suara lu kan cempreng abis kan? Parah Pak. Terus bini gua penasaran kan? Apaan sih katanya? Ini nih ada acara Take Me Out Cilegon katanya. Apaan Take Me Out? Nyari jodoh kata dia. Kata gua tuh kan. Dan akhirnya bini gua sekarang nungguin coy. Itu bini gua yang nonton di pegang HP gua. Dia ketawa-ketawa sendiri, ada yang ya kata lu tadi ya. Ada yang aneh mukanya. Ih, serius coy. Aneh Pak. Emang tadinya tuh gini Pak, gue tuh memang buat program itu kan memang gue mapping dulu kan. Kayaknya karena di daerah-daerah lain itu ada namanya Take Me Out Jogja, Take Me Out Solo, ada Pak. Cuma kayaknya di Cilegon di Banten belum ada gitu. Akhirnya gue buat Take Me Out Wong Cilegon. Datanglah Pak, teng. Akhirnya ada yang dari Lampung, dari Balaraja semua segala yang ikut itu Banten ternyata kan. Akhirnya gue buat lah Take Me Out Wong Banten sampai gue buat baju. Habis tuh bajunya 150 baju. Tuh, itu produk baju lu jualin. On Pak yang beli Pak. Kata gue lu on banget beli baju doang, kata gue mau. Dan ngeselin ya, lu tuh marah-marahin orang. Nah, orang ngebacot nih. Wah, silakan kaki bacot tetek. Keluarin sama dia. Iya Pak, dan mereka nggak sakit hati, aneh. Nggak sakit hati ya? Jadi sakit hati Pak. Sama lu tuh? Marah mereka mau ketemu sama gua. Oh gitu? Iya Pak, kata gua jangan. Terus dia ketika mereka ketemu sama gua, kenapa lu nggak marah-marah? Kata gua tukang potong rambut aja, pulangnya nggak ngebotakin keluarganya. Kata gua nggak selamanya gua marah-marah gitu Pak. Sebenarnya itu cuma gimmick aja Pak. Gitu. Mereka dengan gua suka marah-marah, ya udah. Dan balik lagi nih kita gitu. Sebenarnya emang mappingnya tuh ganteng-ganteng Pak, walaupun gua kayak gini kan, burik kayak gini kan. Maksud gua ada peserta yang ganteng-ganteng. Ternyata pas masuk burik juga Pak. mereka pada mau gitu Pak. Nih buat teman-teman yang belum tahu nih, acara Take Me Out Cilegon itu di IG-nya Halo Cilegon. TikTok-nya Halo Cilegon. Halo Cilegon. Jadi itu programnya Diki. Iya. Buat orang-orang yang menjadi jodoh. Iya Pak. Ya kan? Tapi ada yang jadian nggak sampai jadian? Ada yang emang udah makan bareng ada Pak. Terus ada yang lamaran Pak, udah lamaran. Udah lamaran Pak. Ada namanya rumah pojok Pak. Rumah pojok. Pojok rumah, udah lamaran nih Pak. Pojok rumah loh. Nama TikToknya pojok rumah. Tapi fotonya kucing. Cewek? Cowok Pak. Dia udah ngomong lamaran, terus udah ada yang ketemu makan bareng gitu Pak. Oke. Gitu. Karena memang pernah disupport sama salah satu brand rokok kan. Take Me Out ini. Program lu ini. Gitu. Bentuk supportnya apa? Dia ngasih
karena memang gue jadi brand ambassador di salah satu rokok itu, setiap udah ketemuan dikasih makan bareng berenam. Oh, dia yang biayain. Iya, mereka yang biayain. Jadi ya udah dikasih uang gitu satu orang satu gitu. Satu pasangan. Gitu, Pak. Oh, lu jadi brand ambassadornya? Iya, Pak, di salah satu. Gua nggak yakin ya. Ada di Instagram. Oh, di Instagram. Memang gua tidak meyakinkan. Gitu. Kayak itu tuh kalau lu mau pada cari jodoh ikut tuh. Tapi tolong jangan yang punya suami, Pak. Anjing. Guanya di DM sama istrinya, Pak. Emang ada? Lu tuh nggak tahu diri amat jadi host katanya. Iya tuh. Bangor amat. Yang bangor bukan gua, laki lu yang bangor kata gua. Lu ikut-ikut. Oh, dia udah punya istri. Udah punya istri. Suaminya ikut itu. Suaminya ikut take me out. Take me out. Guanya di DM dimarah-marahin. Sama istrinya. Sama istrinya. Kan itu kemauan suaminya, Pak. Suaminya. Ya kan? Si suaminya kira nggak tahu kali istrinya. Nggak tahu, Pak. Padahal kan di TikTok siapa aja yang nonton ya? Iyalah. Makanya itu, Pak. Anjir, parah. Gitu. Buat para suami, nggak usah deh ikut-ikutan ini ya. Iya, gitu. Cuma nanti gue pengen ada pejabat-pejabat suruh ikut take me out yang belum nikah gitu. Kan banyak kan ya. DPR yang belum nikah gitu. Kali yang main TikTok. Iya, karena sekarang banyak Pak yang main TikTok, Pak. Orang-orang kayak gabut ngegip-ngegipin. Oh iya. Iya, Pak. Oh iya, lu tuh dari itu juga banyak orang yang gitu. Pak, dan gue nikah dari situ, Pak. Gue bertahan hidup dari TikTok, Pak. Oh, lu ketemu Billy di TikTok? Kagak. Bini gue mah ketemu gue di salah satu event, Pak. Oh, maksudnya modal nikah lu kumpulin dari pendapatan lu di TikTok. Bener, Pak. Lu sekali nge-live Take Me Out Banten itu paling besar berapa? 2 juta, Pak. Semalam. Anjir. Iya, 2 jutaan lah. Kalau dulu ya, maksudnya dulu gitu. Sekarang mah ya berkurang lah. Kurang lah ya. Oh, orang itu dia di TikTok itu bisa ngasih gift ya, ada yang mawar, tuh ada duitnya tuh ya. Itu duitnya dalam bentuk ini ya? US apa sih? Dolar. Oh. Terus nanti di Indonesia 30% dari TikTok dipotong. Di TikTok? Gue juga memang lagi jalan beberapa program kan, emang lagi mondar-mandir Jakarta Cilegon gitu. Gue liat postingan lu kemarin di Jakarta 3 hari ya? Iya, Pak. Project apa, Dik? Gue lagi ada project dance live, Pak. Namanya Black Cat Corporation. Black Cat Corporation. Di dalam itu ada Mas Danu, ada Mbak Pia, ada Mas Awan gitu. Jadi Mbak Pia ini adalah salah satu mantan karyawan TV lah intinya. Oh. Mantan karyawan TV yang akhirnya buat Black Cat Corporation. Sebenarnya Black Cat Corporation ini apa ya, Mas ya, bisa dibilang aplikasi yang memudahkan untuk penjualan yang gua tahu gitu. Cuma kalau gua beda lagi rannya, kalau gua memang ngurusin project untuk si TikToknya aja. Gitu, Mas. Oh, berarti itu nanti konten tayangan di TikToknya apa? Dance live. Jadi cewek-cewek ngedance itu. Oh, cewek-cewek ngedance gitu, nanti dikasih mawar terus joget, siapa nih yang bagian mawar gitu, Mas. Oh, sekarang gitu ya. Gitu, Mas, nyari uangnya. Gua nggak bisa ya joget-joget gitu ya? Bisa, Mas. Ada namanya dance boy gitu, kayak yang ganteng-ganteng tapi. Tapi kan sekarang udah zamannya efek kan. Lu kira gua Lo ganteng nggak, maksud gua sekarang udah zamannya efek gitu loh. Oh iya ya. Sekarang zamannya efek, kasih efek ganteng juga mereka kayak gimana gitu, Mas. Boleh. Lo lihat aja kalau gua nge-live ganteng banget putih kan. Iya anjir. Kayak efek gitu. Gitu, Mas. Iya. Tapi hebat loh Dik ini. Enggak lah, Salut gua. nggak hebat, gua masih belajar, Mas. Banyak yang hebat di luar sana. Ini kita masuk sesi ini, Dik. Mengharukan, anjir. Mengharukan. Apa yang membuat seorang Diki Zulkarnain bekerja keras, bersungguh-sungguh, kemudian fighting di dunia digital ini? Sebenarnya kalau dibilang fight, gue memang dari dulu dari keluarga yang nggak punya, Mas. Pertama, karena memang gue ditinggal dari orang tua gue dari kecil. Kayak gue belum sekolah deh. Kalau nyokap gue dari 4 SD, kelas 3 pokoknya kelas 5 tuh gue udah jadi yatim piatu. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Kakak 3, Mas. 3. Kakak 3, sama gue hidup bareng dan akhirnya ketika gue lulus sekolah gue ngekos dan gue merasakan banget gue nggak punya duit itu kayak gimana. Gue diremehkan sama orang segala macam. Gue dituduh sama orang sampai di mana
gue menemukan salah satu orang dan ini adalah mentor gue sendiri gitu. Gue ketemu sama Adaus, Tian, Rizky. Mereka adalah salah satu mentor gue sampai saat ini. Mereka yang support gue gitu. Ya, gue kenapa bisa nyampe bolak-balik Cilegon Jakarta. Gue tahu mas betapa susahnya nggak punya duit itu, dilecehkan dengan kita nggak punya duit tuh kayak gimana. Itu sih mas. Kayak gue selalu bilang sama bini gue juga, ketika gue memang sibuk kayak gini, ya udah lo nikmatin aja gitu. Maksud gue nikmatin, yang penting lo minta ada. Itu sih mas. Artinya memang lo berusaha bekerja keras untuk mengubah hidup lu ya? Iya. Bener-bener merintis dari bawah ya? Apa sih kak? Ya itu, karena memang keluarga gue keluarga yang nggak punya semuanya. Iya. Itu, emang gue harus mau minta sama siapa gitu. Dan orang pun ketika gue cerita kayak gitu, orang tidak pernah mau peduli. Iya. Bener kan? Bener. Itu sih mas. Jadi lebih baik untuk mendingan sesibuk mungkin. Dibanding kagak ada kesibukan, capek. Iya benar. Gitu mas. Selelah-lelahnya orang adalah orang yang merasa lelah. Setuju. Gimana sih mas? Gimana? Ketawanya biasa aja. Lu ketawa Gimana sih maksudnya? Seorang orang yang lelah adalah orang yang merasa lelah. Oke. Skip mas. Gitu sih mas. Jadi gue cuma mau bilang terima kasih banyak kepada orang-orang yang di luar sana gitu. Gue makasih banyak, udah banyak orang-orang yang support gue gitu. Gitu sih mas. Gue sekarang kayak sampai gue bilang sama bini gue ya, gue bukan merasa star syndrome. Gue tuh bukan merasa yang kayak gimana ya. Sekarang tuh kalau gue kemana-mana ke Cilegon banyak orang yang nyapa gue gitu. Anjay. Ya enggak, gue bukan merasa star syndrome ya. Iya. Terus gue sampai bilang sama bini gue, semakin gue banyak orang yang kenal sama gue, semakin gue takut ya mau ngapa-ngapain aneh-aneh gitu. Oh iya. Gitu. Lu misalkan mampir ke JLS. Misalkan ya. Terus ada yang kenal. Terus gue kayak ya dulu, sekarang gue lurus lempeng-lempeng aja gitu. Berarti lu mainnya jangan di Cilegon. Nggak mau. Nggak mau mas, jangan. Karena bos gue yang di Jakarta juga, dia tatoan mas, namanya Mas Danu. Dia tatoan segala macam, nakal banget dulu dia tuh. Dia cerita banyak hal sama gue. Dia cuma bilang sama gue, kalau di dunia ini banyak orang jahat, lu jadi orang baik di satu-satunya di Indonesia. Misalkan gitu bagi dia. Pokoknya intinya kalau lo mau kerja ya udah, lo niatin kerja. Lo kerja untuk bini lo, udah selesai. Gitu, karena gue sekarang bertemu dengan orang-orang yang dimana vibe-nya bagus lah gitu. Vibe-nya positif. Jadi ketika gue berteman dengan orang yang positif, gue akan positif. Ketika gue main ke negatif, ya gue akan positif juga. Menurut lu gue positif negatif? Kalau lu setengah-setengah. Enggak, lo positif lah gitu. Sekarang orang-orang yang negatif gue buang-buangin mas, nggak berpengaruh juga untuk apa. Nggak dapetin uang juga gitu. Kalau sekarang lu mau ngomong apa buat orang-orang yang dulu ngerendahin lu? Thank you. Anjay. Itu doang. Gak mau banyak basa-basi mas. Ini kalau diedit di TikTok tuh ya, ininya jadi hitam putih terus dikasih musik. Yang apa tuh? Yang begini. Badai tua. Thank you. Badai tuan telah Sampai gitu. Nanti tolong editin ya. Editin ya gitu ya, buat TikTok ya. Banyak mas orang-orang yang nyela gue dulu mas. Sampai ada beberapa masalah besar banget gitu. Cuma kadang gue nggak tahu kenapa ya, dan kenapa gitu orang yang mau naik ke atas itu ada pagar gitu tuh, yang benar-benar ada pagar. Iya. Dikasih ujian, coba. Iya gitu. Cuma gue yang kayak gue nggak pernah peduli gitu sama hal-hal yang kayak gini. Gue jalanin aja gitu. Susah mas, kayak gue ngerasa ketika gue lagi naik ada aja gitu yang mau ngedorong gitu. Cuma gue sekarang yang kayak udah lempeng aja, gue nggak pernah peduli juga. Iya betul. Jangan kau dengarkan apa yang tidak mesti kau dengarkan.
Oke, thank you Diki Siap. sudah hadir Terima di kasih banyak. Ngobdar ngopi bareng Radar. Dan ini gua lagi pakai kaos. Ini sesi promosi sekarang. Iya. Kaos dari apa tadi nama? Beger brand clothing asli dari Serang. Buat kalian yang mau beli bisa cek IG-nya Beger Brands. Thank you. Siap. Terima kasih banyak Radar Banten. Radar Banten nih? Iya dong. Iya, terima kasih banyak Radar Banten. Semoga Radar Banten podcastnya bisa nyampe jutaan. Main TikTok mas? Iya, TikTok. Jadi Radar Banten ada joget-joget gitu. Jangan lah. Udah capek dah. Udah, makasih.